Oke geng, kembali lagi dengan gua Rian di channel gua Ride Zone. Kali ini kita akan membahas salah satu motor lanjutan dari yang kemarin ya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah membahas salah satu motor dengan merek dagang ya, atau dengan mereknya Jawa. Jadi sekali lagi Jawa, bukanlah motor pabrikan atau produksi atau buatan Indonesia. Di motor tersebut murni dari Cekoslovakia. Untuk yang pertama ya, kita akan membahas salah satu motornya. Nah, berikut tampilannya kita lihat di sini dengan warna merah marun ya. Jadi akan kita bahas per masing-masing detailnya. Oke geng, tadi sudah kita lihat salah satu atau beberapa gambar lah, beberapa gambar tampilan untuk motor Jawa. Oke, kita lihat tampilannya ya seperti berikut ya. Nanti akan saya putarkan videonya atau gambarnya, kita buat menjadi 360 derajat ya. Oke, kita mulai pertama ya. Kita lihat dulu keseluruhannya, nanti akan kita bahas satu persatu detailnya. Untuk secara keseluruhan ya, tadi sudah kita lihat di sini motor dengan warna merah marun atau bentuk modelnya bisa dibilang masuk di kategori motor retro klasik lah dengan tampilannya. Apalagi negara pembuatnya juga yang dimulai dari Perang Dunia ya, Perang Dunia Pertama. Jadi model-modelnya seperti motor perang. Langsung saja tadi kita lihat ya, dari kaki-kaki dulu deh. Kita coba bahas ya dari foto yang pertama berikut ya, dari sudut pandang yang ini. Untuk velg ya, velg disajikan dengan velg ruji ya, velg jari-jari di sini depan dan belakang ya. Untuk spesifikasi detailnya nanti akan kita lihat lebih dalam lagi ya. Ini kita lihat secara tampilannya aja. Oke, yang berikut ya, menggunakan suspensi depan menggunakan fork teleskopik ya, seperti pada umumnya. Untuk spakbor sendiri ya, bergaya retro klasik ya bentuk modelnya. Untuk berikut ya, mesin sendiri juga model-modelnya juga sama ya, berbentuk retro klasik ya, disertai dengan warna chrome ya, jadi lebih kelihatan retro klasiknya. Untuk yang berikut di sini ada box ya, ada semacam box di sini untuk bisa menaruh barang dan lain sebagainya. Untuk knalpot ya, untuk knalpot di sini tadi kita lihat di gambar yang 360 menggunakan dua knalpot ya, dua knalpot, terus dilengkapi dengan liquid cooled ya, atau ya bahasa kitanya saja lah, berpendingin air. Single cylinder, shocknya menggunakan suspensi double ya, kanan dan kiri ya, tidak menggunakan single suspension. Dilengkapi dengan gas tabung ya, atau gas kanister. Penggeraknya sendiri di sini menggunakan berpenggerak rantai ya, di sebelah kiri posisinya. Oke, kita masuk ke foto berikutnya ya. Nah, tampilan berikutnya ya masih sama kurang lebih ya, rantai. Oke, nah ini masuk ya, hampir sudut hampir tampak dari belakang lah ya. Berikut gambarannya menggunakan lampu sen ya. Lampu sennya tidak menempel pada bodi, jadi dia membentuk seperti kupingan geng. Jadi ada di samping ya tepatnya. Untuk lampu belakang sendiri berbentuknya kotak ya, ada behelnya, pegangan tangan ya. Oke, yang berikut, nah ini tampak dari belakang ya, persis tampak dari belakang. Oke, untuk footstep ya, footstep yang ada di belakang ya. Jadi ini motor didesain untuk bisa membawa dua orang, jadi tidak untuk single seater ya. Jadi menggunakan dua knalpot ya, kanan dan kiri. Oke, kita masuk ke sistem pengereman geng. Pengereman di sini yang belakang ya menggunakan rem tromol ya, tidak menggunakan cakram. Yang berikut ya, ini ada tuas untuk penginjak rem ya, rem tromol. Ini seperti motor pada umumnya. Nah, ini ada radiator ya, ada radiator berpendingin air ya. Ini selangnya. Berikut kop businya di atas, dan yang uniknya di sini ada kunci kontak ya. Kunci kontaknya berada di samping ini, seperti
seperti yang sudah saya coba lihat ya, atau saya cari informasi sebelumnya, ternyata kunci kontaknya di samping, tidak berada di atas seperti motor pada umumnya. Satu lagi untuk box ya, untuk boxnya juga ada di sebelah kanan ya, sisi kanan. Jadi ada dua box di sini, kanan dan kiri. Ini air radiatornya, tutupnya di sebelah kanan. Yang unik lagi di sini disertai dengan ada tutup ya, tutup pelindung ya, tutup pelindung di bagian bawah, khususnya jika berada atau jalan atau riding di jalan yang basah ya, atau lagi hujan becek ya. Jadi ya cukup melindungi lah bagian mesin ya bawah agar tidak terlalu kotor. Sistem pengereman di depan menggunakan cakram ya, single cakram di depan, di sebelah kanan lebih tepatnya. Di sini sudah menggunakan teknologi ABS, di mana ABS sendiri adalah anti-lock braking system. Untuk kaliper sendiri di sini menggunakan merek Beybre ya, Beybre, di mana Beybre adalah salah satu grup ya, grup kenamaan untuk sistem pengereman ya, yang sudah kita ketahui sebelumnya ialah Brembo. Jadi Brembo merupakan suatu perusahaan atau pabrikan kenamaan untuk sistem pengereman khususnya. Salah satunya di dalamnya ada Beybre yang dipakai pada motor berikut ya. Jadi cukup keren lah ya, dengan tampilan bawaan pabrikan. Diameternya sendiri nanti kita akan bahas di spesifikasinya gitu, lebih lanjut. Di sini sudah menggunakan ABS ya, tadi yang sudah saya bahas sebelumnya, anti-lock braking system. Nah, untuk mengulas sedikit saja teknologi ABS ya, bagaimana cara kerja dari ABS adalah jadi cara kerja ABS sendiri adalah sederhananya seperti ini ya. Jadi ketika sensor ABS membaca putaran ban, ada yang mengunci atau yang tiba-tiba pengereman mendadak ya, sistem ABS ini akan melakukan pengereman dengan bertahap tapi secara cepat sampai ban tidak terkunci ya, dan tidak terjadi selip ya. Jadi mencegah agar ban ini tidak terkunci ya, yang bisa menyebabkan terjadinya selip ya, atau tergelincir pada ban tersebut. Jadi ABS tersebut mendeteksi ada pergerakan roda yang mengunci, jadi secara otomatis sensor tersebut akan mengirimkan sinyal ke modulator ya. Terus modulator tersebut kemudian memerintahkan piston rem ya, atau master remnya, dari master rem ya, master rem yang mengalirkan fluida ya atau minyak rem tersebut ke kaliper untuk mengundurkan tekanan ya. Jadi tekanannya dikendurkan, tidak langsung kejut ya, karena tekanan kejut tersebut yang bisa membahayakan dari pengendara ya, dimana tekanan kejut dari fluida tersebut masuk ke kaliper yang menyebabkan motor tersebut bisa tergelincir ya, karena pengereman yang tiba-tiba atau mendadak. Ini tampak dari depan ya, agak-agak samping. Jadi tampilan dari jauhnya seperti berikut ya, dilengkapi dengan berpendingin air ya, liquid cool. Untuk ada protektor mesin ya di bagian bawah. Kita masuk bagian depan, ini ada, kalau saya lihat sepertinya ada klakson di sininya. Ada lampu sen juga ya, yang menempel di bagian suspensi ya, suspensi ke atas. Di kanan dan kiri tidak menempel pada lampu depan. Berikut ada spion. Spionnya bentuknya juga unik ya. Desainnya sesuai dengan kategori motor berikut ya, retro klasik ya, dengan berbentuk bulat ya. Lampunya pun juga bulat. Satu tadi yang ketinggalan ya, yang belum saya sampaikan tadi. Di sini ada tuas ya, tuas untuk ini mungkin bisa dilihat di sini. Tuas untuk menginjak transmisi ya. Transmisinya hanya ada satu di sini. Transmisi sendiri ada 6 percepatan di sini. Ini yang belum saya tahu nih, geng. Untuk menyalakan mesinnya ya, selain dari sistem elektronik ya, electric starter, cara mengengkolnya yang pernah saya lihat di model sebelumnya ya, di model Jawa yang lainnya, motor yang lainnya. Jadi transmisi berikut bisa ditarik ke belakang kan.
putar ke belakang lalu bisa diinjak, digunakan sebagai kick starter atau starter engkol ya. Terus dikembalikan lagi ke bentuk awal, bisa dijadikan transmisi ya. Jadi seperti itu, tapi saya belum tahu untuk motor yang berikut. Oke, kita masuk bahas satu persatu ya bagian detailnya. Jadi untuk bagian kokpit ya, bagian stang ya, yang bisa dibilang ya, jadi ini batok lampu ya, batok lampu di sini. Bentuk dashboardnya hanya di lampu saja. Untuk di headlamp sendiri ya, sudah tertanam ada speedometer dan odometer ya, beserta indikator untuk bahan bakar. Jadi pada umumnya sama. Di sini ada tombol untuk mematikan arus listrik dan lain sebagainya. Untuk tombol shut off ya, atau shutdown. Yang berikut, nah di sini ada biasanya ini tombol lampu nih, untuk menyalakan lampu, tapi di sini tidak ada. Ini yang berikut di bawah ada untuk ini yang saya sebut tadi, ada electric starter ya. Jadi biarpun motor ini kategorinya atau tampilannya seperti retro klasik, tapi ya ada disematkan teknologi modern. Nah, ada electric starter. Untuk yang berikut di sebelah kiri, ini juga tidak terlalu banyak tombol yang ada di sini seperti motor pada umumnya. Ada tombol untuk lampu ya, lampu dekat atau lampu jauh. Tidak ada untuk dim ya, tidak ada untuk lampu dim ya. Ini untuk lampu sen ya, kanan kiri. Yang bawahnya ini ada tombol untuk klakson. Oke, untuk tangki ya, tangki sendiri ya, nah, seperti berikut gambarannya. Tutupnya berada ya, tepat di atas. Oke, gambar berikutnya geng. Ini pada bagian mesin ya, sebelah kiri. Nah, di sini ada beberapa emblem ya. Ada emblem yang ditunjukkan di sini, ada original Jawa dari tahun 1929 ya. Dimana manufaktur atau motor tersebut ya, awal pabrikannya di tahun 1929. Pada bagian bawah ini ada footstep ya, ini ada tuas untuk mengganti transmisi. Ini ada busi ya, businya di atas. Tutup ini kurang jelas, sepertinya ini karburator ya. Ini tampak dari sebelah kanan. Ini untuk kopling ya, labrang kopling. Ini ada pedal ya, ada tuas untuk menginjak rem ya. Oke, ini tampak dari depan. Berikutnya ini ada box tadi yang saya sebutkan ya. Box di sebelah kiri dan kanan ada dua shock ya, menggunakan shock tabung ya, gas kanister. Berikut ini untuk tangki ya, tangki sendiri nanti akan kita bahas lebih lanjut yang di spesifikasinya, nanti akan kita kasih lihat. Oke, untuk spesifikasi yang pertama di sini akan kita bahas ya, mulai dari engine ya atau mesin. Jadi di sini engine menggunakan single cylinder ya, 4 stroke ya, atau 4 tak, dilengkapi dengan berpendingin air ya, liquid cooled DOHC ya, double overhead jump shaft. Untuk kapasiti silindernya sendiri di sini tertulis 293 cc, bore stroke ya 76 kali 65 mili, kompresinya 11:1. Maksimum powernya di sini tertulis 27 bhp ya, 27 horsepower. Maksimum torsinya 28. Exhaust ya, knalpot tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ada twin exhaust atau ya, dua ya knalpotnya di kanan dan kiri. Untuk gearboxnya di sini menggunakan 6 percepatan, frame-nya double cradle ya. Ini untuk ban. Nah, untuk ban tadi geng. Untuk ban ukurannya menggunakan 90/90 ya, normal dari pabrikan. Ringnya ring 18 untuk ban depan. Untuk ban belakang sendiri di sini menggunakan 120/80 ya ukuran ban. Tapi untuk diameter ringnya sendiri menggunakan ring 17 ya. Jadi ban depan dan belakang beda ukuran. Ban depan lebih besar 1 inci ya dibanding ban belakang. Untuk suspensi ya, suspensi tadi juga saya bahas, menggunakan telescopic hydraulic fork. Yang belakang suspensinya menggunakan gas kanister ya, twin shock hidrolik ya, shocknya 2. Sistem pengereman sendiri, rem depan menggunakan disc brake tadi ya, dengan diameter 280 mm. Dengan kalipernya tadi sudah kita bahas juga, berwarna hitam kalipernya dengan merek Vibre, dilengkapi dengan sistem ABS. Untuk sistem pengereman yang belakang di sini tertulis menggunakan drum brake ya, dengan diameter 153 mm. Ini juga lebih besar, atau rem tromol ya, rem tromol dengan diameter 153 mm. Ini juga beda pada umumnya pada motor-motor
dengan cc lebih rendah ya, meter yang berbeda. Untuk tinggi kursi ya 765 mili dasar. Untuk wheelbase ya, ini jarak antar sumbu roda sepanjang 1,3 meter. Tangki, kapasitas tangki di sini 14 liter ya, jadi cukup besar ya, menampung cukup besar, cocok ini untuk riding ya. Ya, berat keseluruhannya 170 kg. Jadi saya rasa motor ini cukup berat ya, ternyata 170 kg. Jadi saya rasa cukup. Kita review dari motor Jawa ya. Jadi ini motor pabrikan dari Ceko yang lisensinya diambil oleh Mahindra ya. Jadi diproduksi di India. Oke, semoga saja motor berikut bisa masuk ke Indonesia ya, entah ada importir resmi ya, atau mungkin membuat pabrikannya sendiri di Indonesia ya, walaupun terbatas. Saya rasa cukup banyak peminatnya terkait motor-motor dengan kategori retro klasik. Oke, jadi cukup geng video saya kali ini. Jika kalian suka video berikut silahkan di like ya, dan di share. Jika kalian ada tambahan atau mungkin saran dan kritik, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk di subscribe ya, serta aktifkan loncengnya agar kalian tahu ya jika ada video berikutnya, video update berikutnya, langsung dapatkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Tetap nonton video berikutnya di channel Ride Zone. Modif suka-suka gas terus. On the beat, so twerk it, bitch.